Pelabuhan Ratu, yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. Sejarah Pelabuhan Ratu tidak hanya terkait dengan perkembangan pariwisata, tetapi juga erat kaitannya dengan mitos lokal, terutama legenda mengenai Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Masyarakat setempat meyakini bahwa Pelabuhan Ratu adalah bagian dari kerajaan mistis di Laut Selatan yang dikuasai oleh Ratu Kidul. Nama Pelabuhan Ratu sendiri mengacu pada sebuah pelabuhan yang sudah ada sejak masa lampau, yang digunakan sebagai jalur perdagangan bagi para pedagang dari berbagai wilayah. Pada masa kolonial Hindia Belanda, daerah ini dikenal dengan nama Winkoks Bay, yang berarti Teluk Pedagang Anggur. Nama ini mencerminkan aktivitas perdagangan yang cukup aktif di masa itu, meskipun Pelabuhan Ratu tidak berkembang menjadi pusat perdagangan besar seperti pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa. Pelabuhan Ratu, atau juga ditulis Pelabuhan Ratu, dikenal memiliki pantai begitu indah serta kisah legenda yang melekat, hingga menjadikannya tempat wisata populer tidak hanya bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, tapi juga untuk mereka yang tertarik dengan cerita rakyat serta mitologinya. Salah satu legenda paling terkenal di Pelabuhan Ratu adalah Nyi Roro Kidul atau dikenal juga sebagai Ratu Pantai Selatan. Cerita rakyat mengenai sosok berpakaian warna hijau paling terkenal di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul adalah sosok spiritual yang menguasai lautan selatan Jawa. Sosoknya sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan memakai pakaian berwarna hijau, sekaligus menjadi simbol dari kekuasaan dan misteri Laut Selatan. Dia dipercaya sebagai penguasa gaib yang menghuni kedalaman Samudra Hindia, di mana ia memimpin sebuah kerajaan megah dan penuh dengan kekayaan meski tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Legenda Nyi Roro Kidul ini bermula dari kisah tragis seorang putri yang dikutuk karena nasib atau kesalahan tidak disengaja. Dalam beberapa versi cerita, putri tersebut adalah anggota keluarga kerajaan dengan kecantikan tak tertandingi, namun ia menderita nasib buruk karena kutukan yang dijatuhkan kepadanya. Menurut cerita lain, kutukan itu timbul karena putri tersebut menolak cinta seorang pangeran atau karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, hingga kemudian membawa malapetaka pada dirinya. Akhirnya, kutukan tersebut mengubahnya menjadi makhluk gaib dan mengusirnya ke laut, tempat di mana dia kemudian berubah menjadi Nyi Roro Kidul, yaitu penguasa lautan. Setelah menjadi Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul dikatakan memiliki hubungan erat dengan para raja dan pemimpin di Jawa. Dia seringkali dianggap sebagai pelindung serta pemberi nasihat kepada mereka. Para raja Jawa, khususnya dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta, memiliki tradisi khusus dengan mengirimkan persembahan serta melakukan upacara ritual untuk menghormatinya, sekaligus berharap mendapat perlindungan dan keberkahan dari Sang Ratu. Ritual ini mencerminkan kepercayaan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki pengaruh atas kejadian-kejadian alam yang terjadi, seperti ombak besar, serta memiliki kekuatan untuk keselamatan para nelayan ketika berlaut. Dalam kaitan dengan wisata, Pelabuhan Ratu merupakan sebuah kota kecil di pesisir selatan Jawa Barat, yaitu Sukabumi, dengan menawarkan keindahan alam pantainya sekaligus menjadi pusat dari kepercayaan serta pemujaan terhadap Nyi Roro Kidul. Legenda ini sangat berpengaruh di kalangan masyarakat lokal sampai banyak hotel di sekitar pantai selatan Jawa, khususnya di Pelabuhan Ratu, menawarkan kamar khusus yang disediakan serta dihias secara khusus untuk Nyi Roro Kidul, lengkap dengan perlengkapan serba hijau. Sayangnya, kamar-kamar ini tidak boleh ditempati oleh tamu biasa sebagai bentuk penghormatan dan supaya tidak mengganggu Sang Ratu. Bahkan, ada satu kamar di sebuah hotel diperuntukkan khusus bagi Nyi Roro Kidul, di mana kamar tersebut selalu dijaga dan dipelihara dengan baik. Bahkan, warna hijau memenuhi setiap sudut ruangan serta wangi bunga sedap malam begitu khas di kamar hotel itu sebagai bentuk penghormatan bila Sang Ratu ingin datang.
Karena cerita legenda itu pula banyak yang percaya bahwa mengenakan pakaian hijau di pantai Pelabuhan Ratu bisa mengundang nasib buruk atau bahkan menarik perhatian Nyi Roro Kidul, sehingga ditarik untuk masuk ke dalam laut. Legenda Pelabuhan Ratu dengan cerita Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan Jawa memang sudah terkenal meski sosoknya belum pernah terlihat dan hanya ada di dalam bentuk lukisan. Walau ia sering digambarkan memakai pakaian hijau dan bersemayam di Samudra Hindia. Meski begitu, sosok spiritual yang menguasai lautan selatan ini tetap dianggap sebagai ratu gaib dengan memiliki kekuatan besar, sehingga bisa membantu kemakmuran masyarakat di sekitar pantai dan selalu berhasil menarik perhatian wisatawan yang ingin melihat rupanya. Berikut 4 mitos Pelabuhan Ratu, di antaranya. 1. Pantangan memakai baju berwarna hijau. Konon katanya, warna hijau adalah warna favorit Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Nah, sebagai bentuk penghormatan, kita yang berkunjung ke wilayahnya nggak boleh pakai warna ini biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kisah-kisah mistis pun sering terdengar dari orang-orang yang nekat melanggar pantangan ini. Ada yang mengaku mengalami kejadian aneh hingga merasa ditarik ke laut. Jadi, kalau sobat suka fakta pengen main aman, sebaiknya hindari pakai pakaian warna hijau saat berkunjung ke Pelabuhan Ratu, ya. 2. Kamar 308 didedikasikan untuk Ratu Pantai Selatan. Di Pelabuhan Ratu, ada sebuah hotel yang cukup terkenal dengan cerita mistisnya, yaitu Hotel Ina Samudra. Hotel ini punya kamar khusus yang didedikasikan untuk Nyi Roro Kidul, yakni kamar nomor 308. Kamar ini dihiasi dengan dekorasi serba hijau dan terdapat lukisan besar sang Ratu Laut. Menurut kepercayaan, warna hijau memang disukai oleh Nyi Roro Kidul. Kamar ini terbuka untuk umum dan sering kali ada tamu yang datang untuk meletakkan sesaji di sana. Banyak juga pengunjung yang mengaku merasakan aura mistis saat menginap di kamar ini. Buat sobat suka fakta yang berani dan penasaran, boleh banget coba menginap di kamar 308 ini. Siapa tahu kalian bisa merasakan pengalaman mistis yang tak terlupakan. 3. Ada pintu gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Konon, di Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo ada pintu gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain di kerajaan Nyi Roro Kidul. Mitos ini sering dikaitkan dengan banyaknya kasus orang tenggelam di pantai-pantai tersebut. Katanya, mereka yang tenggelam sebenarnya ditarik ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Meskipun terdengar seperti cerita legenda, namun banyak masyarakat setempat yang masih mempercayai keberadaan pintu gaib ini. Kepercayaan ini makin menambah kesan mistis dan seram pada pantai-pantai di selatan Jawa. 4. Karang Hawu jadi singgasana Nyi Roro Kidul. Satu dari sekian banyak pantai di Teluk Pelabuhan Ratu yang disebut angker adalah Karang Hawu. Padahal, pantai ini menawarkan panorama bebatuan karang yang luar biasa indah. Akan tetapi, ada cerita mitos dan misteri Pelabuhan Ratu yang sangat kental dengan Karang Hawu ini. Salah satu tebing yang terletak di pantai Karang Hawu merupakan tempat di mana Dewi Kadita menceburkan diri ke laut karena frustasi dengan penyakit kulitnya. Setelah menceburkan diri, penyakit kulit sang Dewi memang hilang. Namun, ada konsekuensi yang harus ditanggungnya, yaitu ia harus menjadi penguasa Laut Selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Nah, itulah cerita misteri dan legenda yang ada di Laut Kidul atau Pelabuhan Ratu. Admin di sini menegaskan ini hanyalah cerita legenda, yang artinya kalian tidak wajib untuk mempercayainya, namun kalian dituntut untuk wajib menghormati kepercayaan masyarakat sekitar. Sekian dulu video dari admin, mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Sampai jumpa di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.